Pembatasan masa jabatan presiden pada masa reformasi di Indonesia mulai diterapkan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan pada tahun 1999 sampai 2002. Sebelumnya, Undang-Undang 1945 tidak membatasi masa jabatan presiden, dan seorang presiden bisa menjabat maksimal 2 tahun periode berturut-turut. Namun setelah reformasi dengan tujuan untuk memperkuat sistem demokrasi, mencegah kekuasaan yang tidak terlalu terpusat pada satu individu, Undang-Undang 1945 yang diamandemenkan menetapkan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, masa jabatan presiden dibatasi menjadi 2 periode yang masing-masing periode adalah 5 tahun. Setiap presiden sudah menjabat selama 2 periode tidak boleh lagi mencalonkan diri pada periode berikutnya, meskipun ia bisa mencalonkan diri lagi setelah tidak menjabat selama 1 periode. Amandemen ini merupakan salah satu langkah penting dalam memperkuat sistem pertahanan yang lebih demokratis dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden. Ketentuan ini mulai diberlakukan pada pemilu 2004 setelah amandemen Undang-Undang 1945 setelah periode 2002. Namun, meskipun desentralisasi membawa banyak potensi positif, implementasinya juga menghadap tantangan seperti ketimpangan antar daerah dalam hal kapasitas sumber daya manusia dan juga keuangan, serta masih adanya masalah korupsi di tingkat lokal. Secara keseluruhan, desentralisasi pada masa reformasi berusaha menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan responsif dalam kehidupan dan bermasyarakat. Desentralisasi kekuasaan sebelum reformasi Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang terpusat. Setelah reformasi, desentralisasi dilakukan dengan memberi otonomi yang lebih besar kepada daerah. Pada masa reformasi, lembaga legislatif seperti DPR dan DPD mengalami perubahan yang signifikan yang memperkuat peran mereka dalam sistem pertahanan dan pemerintahan Indonesia. Dengan adanya perubahan dalam sistem pemilu, amandemen konstitusi, dan peningkatan kewenangan dalam legislasi dan pengawasan, DPR dan DPD dapat lebih ditingkatkan dan juga mengefektifkan fungsi-fungsi vital mereka. Meski demikian, tantangan dalam mengoptimalkan peran legislatif dan memastikan independensi serta akuntabilitas lembaga legislatif menjadi fokus penting dalam proses demokratisasi Indonesia. Dengan adanya MK, negara mendapatkan lembaga independen yang mendapat pengawalan pelaksanaan konstitusi yang memberi perlindungan di dalam hak-hak konstitusi sebuah negara. Pembentukan MK juga menjadi simbol komitmen Indonesia terhadap reformasi demokrasi dan supremasi hukum. KPK menjadi lembaga yang sangat penting dalam menjalankan komitmen Indonesia untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan pasca reformasi. Dengan kewenangan yang benar dan yang besar dan independen, KPK berhasil menangkap banyak pejabat dan anggota legislatif yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. KPK juga memainkan peran kunci dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik. Meskipun lembaga ini telah menghadapi berbagai rintangan dan kelemahan dalam beberapa tahun terakhir, masih banyak lagi KPK menangani masalah-masalah yang terjadi dalam sebuah negara. Baiklah, saya akan menyajikan materi tentang kebebasan pers dan hak asasi manusia. Kebebasan pers dan hak asasi manusia adalah saling berkaitan erat. Kebebasan pers adalah hak bagi media untuk menyampaikan informasi, pendapat, dan kritik tanpa campur tangan siapapun. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak keamanan pribadi, hak kebebasan berekspresi, dan hak kebebasan untuk berpendapat. Selanjutnya adalah materi tentang partisipasi publik dan masyarakat sipil. Partisipasi publik dan masyarakat sipil adalah konsep yang saling berkaitan dalam menciptakan pemerintahan yang inklusif dan demokratis. Partisipasi publik adalah ketertiban aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Masyarakat sipil merujuk pada kelompok atau organisasi non-pemerintahan yang independen seperti LSM, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, komunitas atau kelompok advokasi, serikat pekerja, dan asosiasi profesi. Selanjutnya adalah pemisahan Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan ABRI.
Pemisahan Polri dari ABRI dilakukan karena masyarakat menuntutnya agar Polri menjadi lembaga yang profesional dan mandiri, serta jauh dari intervensi dalam penegakan hukum. Pemisahan ini juga bertujuan untuk memberantas kebijakan kontroversial ABRI pada Orde Baru seperti defungsi ABRI. Poin selanjutnya adalah Gus Dur mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua sebagai salah satu upaya untuk mengembalikan martabat dan harkat masyarakat Papua. Gus Dur juga memperbolehkan pengibaran bendera Kejora sebagai identitas bendera kultural Papua. Selanjutnya adalah pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Pada masa reformasi di Indonesia, khususnya setelah reformasi tahun 1998, pembubaran beberapa lembaga dan restrukturisasi pemerintahan. Salah satu yang cukup signifikan adalah pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. 1. Pembubaran Departemen Sosial. Departemen Sosial merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan berbagai masalah sosial lainnya. Pada era reformasi, pembubaran Depsos adalah bagian dari upaya untuk mengurangi birokrasi yang dianggap terlalu besar dan tidak efisien. Kementerian Sosial yang ada sekarang, meskipun memiliki peran serupa, dibentuk melalui restrukturisasi untuk mengurangi tumpang tindih, meningkatkan efektivitas pelayanan sosial kepada masyarakat. Kedua, pembubaran Departemen Penerangan. Departemen Penerangan adalah lembaga yang berfungsi untuk mengelola informasi publik dan media, serta mengawasi penyebaran informasi selama Orde Baru, terutama dalam konteks kontrol terhadap media dan penyampaian informasi yang lebih terpusat. Pada masa reformasi, pembubaran Depen menjadi simbol berakhirnya era kontrol yang ketat terhadap media dan kebebasan pers. Kebebasan berekspresi dan akses informasi menjadi lebih terbuka setelah Depen dibubarkan, hingga pemberlakuan undang-undang yang lebih mendukung kebebasan pers dan komunikasi yang lebih bebas. Pembubaran kedua departemen ini mencerminkan upaya reformasi untuk merampingkan birokrasi dan mengurangi kontrol pemerintahan terhadap sektor-sektor yang dapat membatasi kebebasan individu dan masyarakat. Selain itu, langkah ini juga sejalan dengan tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang lebih transparan dan demokratis.